Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sulastri Septiana. Saya akan menjelaskan mengenai kajian teori, di mana yang pertama yaitu pengertian Return on Asset atau ROA. ROA adalah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktifanya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana atau aktiva yang dimilikinya. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan keuntungan secara relatif dibanding dengan total asetnya, atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset perusahaan. Dalam rangka menilai kesehatan bank, BI akan menentukan bank itu sehat apabila bank memiliki ROA di atas 1,215% menurut SK Dir BI nomor 30/12/DIR dan SEBI nomor 30/3/UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997. Nah, untuk menghitung rasio ROA menggunakan rumus yaitu ROA sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Semakin besar ROA berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik posisi bank dari segi penggunaan aset tersebut. Selanjutnya yaitu variabel Return on Equity atau ROE, di mana ROE ini sering disebut sebagai Rate of Return on Net Worth, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. Return on Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Demikian sebaliknya. Nah, untuk menghitung rasio ROE ini menggunakan rumus yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Yang terakhir yaitu Financial Sustainability. Dalam proses pelaporan sustainability sendiri terdapat beberapa standar pengungkapan tanggung jawab ekonomi, lingkungan dan sosial dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kinerja ekonomi, yang kedua, kinerja lingkungan, dan yang ketiga, kinerja sosial yang terdiri dari 4 subkategori yaitu indikator ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. Yang selanjutnya, indikator kinerja HAM, lalu indikator kinerja masyarakat, yang terakhir indikator kinerja tanggung jawab produk. Sekian. Ini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam hal ini menggunakan analisis data statistik yang diperoleh dari data sekunder dari perbankan melalui situs www.ojk.id. Di mana dalam hal ini tabel 1.1 merupakan data sekunder laporan keuangan triwulan setiap tahun pada periode 2017 sampai 2019. Nah, dalam hal ini pada penelitian Financial Sustainability diaproksimasikan ke dalam Financial Self-Sufficiency atau FSS. FSS di sini dilambangkan ke dalam nilai 100%, di mana dalam FSS di sini ada dua kategori. Yang pertama, kategori 0, di mana jika bank memperoleh nilai rasio sebesar 100% atau lebih, maka bank tersebut dikategorikan sebagai sustainability. Sedangkan kategori pertama, jika bank memperoleh nilai rasio kurang dari 100%, maka bank tersebut tidak dikategorikan sebagai sustainability. Tabel 1.2 mendeskripsikan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan kategori FSS tahun 2017 sampai 2019. Ada 30 sampel data, di mana 23 perbankan bersifat sustainability dan 7 perbankan tidak bersifat sustainability. Yang bersifat sustainability salah satunya yaitu BRI Syariah tahun 2017 sampai 2019, kecuali bulan September 2018. Yang kedua, Bank Syariah Mandiri tahun 2017 sampai 2019. Dan yang terakhir, BNI Syariah tahun 2017 sampai 2019. Jelaskan bab 4 yaitu pada analisis. Nah, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari sumber data lain yang terkumpul. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi logistik dengan menggunakan program SPSS. Yang pertama yaitu uji kecocokan model regresi, di mana ada uji Hausmer and Lemessau test. Pada uji ini, hipotesis yang digunakan adalah H0 merupakan model sudah cocok dengan data pengamatan dan H1 merupakan model tidak cocok dengan data pengamatan. Nah,
kita lihat pada tabel uji Hosmer and Lemeso test ini, terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,229. Nah, berarti nilai tersebut lebih besar dari alfa penelitian atau 0,05. Maka jelas kita dapat menerima H0 yang artinya model sudah cocok dengan data pengamatan, sehingga model regresi logistik ini layak untuk digunakan dalam tahap lebih lanjut. Yang kedua yaitu uji T-square, di mana ada uji iteration history. Nah, dari kedua tabel SPSS ini dapat kita bandingkan selisih dari blok 0 dan blok 1-nya. Di mana blok 0 nilai min 2 log likelihood-nya sebesar 32,596, sedangkan pada blok 1 sebesar 24,762, di mana selisihnya diperoleh nilai sebesar 7,834. Nah, dengan nilai Q-square-nya dapat kita lihat dengan rumus yang mana diperoleh nilai sebesar 3,84. Nah, sehingga dapat kita analisis bahwa nilai selisih kedua blok di atas lebih besar dari nilai Q-square, dan dapat kita simpulkan bahwa adanya variabel independen X1 dan X2 atau ROA dan ROE dapat memperbaiki model regresi logistik. Selanjutnya yaitu ada uji classification table, di mana berdasarkan tabel SPSS ini terlihat bahwa jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependent referensi yang mana bersifat sustainability sebanyak 23 sampel, dan yang bersifat tidak sustainability sebanyak 7 sampel. Nah, sehingga dari tabel tersebut memberikan nilai overall persen sebesar 76,7%, yang artinya bahwa penetapan model penelitian ini adalah sebesar 76,7%. Yang ketiga yaitu ada uji koefisien determinasi, di mana ada uji model summary. Nah, dari tabel SPSS ini dapat kita lihat bahwa nilai R-square sebesar 0,347 atau 34,7%. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa besarnya pengaruh variabel X1 dan X2 atau variabel ROA dan ROE secara simultan mempengaruhi variabel Y atau sustainability sebesar 34,7%. Nah, dapat kita lihat pada tabel SPSS ini yang mana menunjukkan bahwa uji hipotesis pada variabel ROA menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,037. Artinya angka ini lebih kecil dari alfa penelitian atau 0,05, di mana secara parsial nilai ROA ini mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai FSS pada perbankan. Nah, selanjutnya uji hipotesis pada variabel ROE, di mana nilai signifikan sebesar 0,102. Nah, angka ini lebih besar dari alfa penelitian atau 0,05, yang mana artinya secara parsial nilai ROE ini tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap FSS pada perbankan. Selanjutnya yaitu uji persamaan regresi, di mana kita lihat pada tabel SPSS uji variable in the equation. Nah, untuk model regresi dapat kita peroleh dari nilai konstanta pada tabel ini. Nah, di mana dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk beta 0, kita lihat pada variabel ROA di mana sebesar 9,060. Dan untuk beta 1, kita lihat pada nilai ROA sebesar min 0,828. Dan untuk beta 2 dilihat dari nilai konstanta sebesar min 3,802. Nah, adapun cara untuk mentafsirkan regresi logistik dengan pendekatan probabilitas, di mana menurut Santoso 2014 yaitu sebagai berikut. Nilai negatif dianggap probabilitas. Nah, nilai konstanta sebesar min 3,802 berarti negatif. Nah, yang berarti apabila tidak ada nilai ROA dan nilai ROE, maka tidak akan ada nilai FSS pada perbankan. Ingat, konstanta bernilai negatif, maka probabilitas 0. Yang kedua, nilai positif lebih besar dari 1 dianggap probabilitas 1. Nah, ini dilihat dari variabel ROA, di mana koefisien regresi variabel ROA tersebut sebesar 9,060. Yang mana nilainya bernilai positif.
menunjukkan bahwa setiap nilai ROA maka ada kemungkinan akan ada nilai FSS pada perbankan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada nilai positif antara 0 atau 1, probabilitas ditentukan dengan angka perolehan tersebut. Nah, dapat kita lihat pada nilai koefisien regresi variabel ROE sebesar min 0,828 bernilai negatif, maka tidak akan ada nilai FSS pada perbankan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh return on total asset atau ROA terhadap nilai FSS pada perbankan di Indonesia. Maka dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui pengaruh variabel ROA terhadap nilai FSS perbankan dilihat dari uji parsial atau uji T. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel ROA memiliki nilai SIK sebesar 0,037 atau kurang dari 0,05, artinya H0 ditolak. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya pengaruh variabel ROA terhadap nilai FSS dapat dilihat dari nilai koefisien regresi dengan nilai sebesar 90,6%. Hal ini berarti bahwa variabel ROA mempunyai hubungan yang positif terhadap nilai FSS perbankan syariah, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1% pada variabel ROA, maka nilai FSS juga ikut meningkat sebesar 90,6% dengan asumsi variabel-variabel yang lain tetap. Angka koefisien ROA yang positif dan signifikan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Almilia dan kawan-kawan pada tahun 2009, Budiarti pada tahun 2012, serta Marwa dan Mesa pada tahun 2015 yang menyatakan ROA berpengaruh positif terhadap nilai FSS dapat diterima. Yang kedua yaitu pengaruh return on equity atau ROE terhadap nilai FSS pada perbankan di Indonesia. Maka dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui pengaruh variabel ROE terhadap nilai FSS perbankan dilihat dari uji parsial atau uji T. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel ROE memiliki nilai SIK sebesar 0,102 lebih besar dari 0,05, artinya H0 diterima. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap nilai FSS perbankan, maka dapat dijelaskan bahwa adanya pengaruh variabel ROE terhadap nilai FSS dapat dilihat dari nilai koefisien regresi dengan nilai sebesar min 0,828. Hal ini karena koefisien bernilai negatif, maka kemungkinan tidak akan ada nilai FSS pada perbankan. Sehingga setiap terjadi kenaikan sebesar 1% pada variabel ROE, maka nilai FSS akan mengalami penurunan sebesar 0,828 satuan.